Salam Jemaat PLC yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah kembali dalam PLC Online. Saya percaya kita yang berada di Melbourne mulai bersuka cita karena era normal sudah mulai boleh ada di kota kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, kalau saat ini kami masih boleh memuji Engkau, kami masih boleh menyembah Engkau. Terima kasih yang Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu membimbing kami, memampukan kami, berada di dalam kami, sehingga kami terus bisa berjalan sesuai dengan kasih karunia-Mu. Ya Bapa, pada sore hari ini kami minta darah-Mu, darah Yesus membungkus setiap anak-anak-Mu, dan setiap kami yang datang mencari Engkau, yang sakit mendapat kesembuhan, mereka yang berbeban berat mendapat kelegaan, mereka yang terikat, terbelenggu oleh ikatan-ikatan, oleh belenggu-belenggu kuasa roh jahat, di dalam nama Yesus, ikatan-ikatan tersebut, belenggu-belenggu tersebut dipatahkan, dan Tuhan sukacita yang daripadamu memenuhi setiap keluarga demi keluarga, setiap pribadi demi pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Dan kita akan menerima sukacita dari surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan sukacita yang sudah kita terima dari surga, kita akan puji Dia, kita akan besarkan namanya, karena kita memiliki Allah yang besar. How great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, and tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Always sing, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God?
is our God. Always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing how great is our God. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau menyaksikan sedikit bagaimana proses di dalam recording ini untuk lagu yang terakhir yang berkata waktu Tuhan. Saya itu berusaha agar kita segera bisa cepat karena sudah sepertinya lama banget dalam proses pembuatan recording. Ketika saya dan suami harus recording itu seringkali berkali-kali itu kita mesti ulangi main drum, mesti ulangi main gitar karena hanya 3 orang di rumah kami. Jadi terkadang harus direcord dulu dan seringkali saya berusaha kita harus cepat-cepat. Namun ketika memujikan pujian ini, saya diingatkan bahwa seringkali kita berusaha mengatur Tuhan agar segala sesuatu seperti yang kita minta. Namun di dalam pujian ini berkata, kalau sudah tiba waktunya pasti akan terjadi. Dan biarlah sore hari ini Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi, apapun pergumulan hidup kita, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan ke hadapan-Mu. Kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, waktu-Mu selalu terbaik. Apapun yang anak-anak-Mu saat ini hadapi, kami percaya bahwa ketika firman-Mu, ketika kebenaran-Mu ditabur, ada pembebasan di dalam jiwa kami, ada pembebasan di dalam hidup kami. Dan kebenaran firman-Mu, benar-benar firman-Mu yang sudah kami mengerti, benar-benar sanggup membebaskan hidup kami. Beri kami hati seorang murid, beri kami hati yang senantiasa siap untuk diisi kebenaran firman-Mu, telinga seorang murid. Dan ya Bapa, biarlah kami minta darah-Mu menguduskan setiap kami, dan tidak satu pun kebenaran firman-Mu bisa dicuri oleh si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kami kasihi, kami datang kembali untuk menyampaikan kebenaran daripada sabda Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tekun Bekerja. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Nah, saudara yang kami kasihi, sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya akan bahas tentang kata ketekunan. Saya akan membahas yaitu arti kata ketekunan. Ketekunan itu sama dengan kata kegigihan. Sinonimnya adalah kegigihan, yaitu tekun atau gigih dalam mengerjakan suatu bidang pekerjaan dengan tidak jemu-jemu hingga berhasil. Nah, kita melihat inilah sifat seseorang ataupun kondisi seseorang yang dimana kalau dia mengerjakan sesuatu, dia lakukan dengan tekun, dengan tidak bosan-bosan, yaitu mencapai sampai akhir. Seringkali orang bisa jemu di tengah jalan dan kemudian pekerjaan itu akan ditinggalkan di tengah jalan begitu saja. Tapi orang yang tekun bekerja, dia akan tangani sampai tuntas, sampai selesai. Nah, ini dalam bidang apa saja, katakanlah dalam bidang sekuler. Dia memulai dengan sesuatu pekerjaan, katakanlah dengan bisnis tertentu. Nah, kalau orang itu tekun, dia tidak jemu-jemu. Katakanlah dia memulai dari kecil dengan berjualan secara kecil-kecilan. Kalau dia tekun, dia akan terus kembangkan sampai menjadi usaha yang besar. Konglomerat di Indonesia, menurut sejarahnya, yaitu dia mulai dari pedagang, yaitu gerobak kaki 5. Nah, itulah awal mulanya bisnisnya, usahanya. Kalau kita melihat dia sudah jadi besar, dia sempat menjadi konglomerat orang yang terkaya,
di Indonesia yang pertama, nomor 1. Tapi diawali dari pedagang, dari gerobak, dari pedagang kaki 5. Nah, inilah yang kita bisa sebut sebuah ketekunan dalam bekerja. Nah, ini secara sekuler, orang bisa yang tekun, yang sungguh-sungguh bisa berhasil dengan luar biasa. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan pelayanan Anda? Bagaimana dengan pelayanan kita semua? Benarkah pelayanan kita yang diawali mungkin dari hal-hal yang sederhana, engkau terus yaitu tekuni, dan itu menjadi berhasil, menjadi besar. Nah, saya akan memberi contoh, yaitu sebuah perumpamaan di dalam Rut 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Mulai ayat yang ke-5 saya akan bacakan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan itu?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Amin. Nah, kita melihat sebuah contoh, yaitu Rut, yang dikatakan menantu daripada Naomi. Nah, mereka itu baru pulang daripada Moab, dan kemudian Rut, dia bekerja yaitu di ladang daripada Boas. Perempuan ini datang dari tadi pagi sampai petang. Dia dengan sibuk terus-menerus, dia mengumpulkan jelai dari berkas-berkas yang ada. Nah, inilah yang menjadi referensi bagaimana Rut, dia sebagai seorang pekerja yang tekun. Tujuannya apa? Dia mengumpulkan jelai, dia bawa pulang ke rumahnya, dia berikan kepada mertuanya. Nah, inilah kita melihat bagaimana ketekunan daripada seseorang. Dia begitu mengasihi, yaitu mertuanya, seperti ibunya sendiri. Kita akan melihat, yaitu di dalam ayat pokok kita, yaitu ada 3 contoh orang yang bekerja dengan tekun. Dalam perikop yang kita baca tadi, yaitu dalam contoh ketekunan ini, ada 3 contoh orang yang begitu rajin bekerja. Yang pertama dikatakan, yaitu di dalam 2 Timotius 3 ayat 3 dan 4. "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya." Yang pertama yaitu tentang seorang prajurit. Nah, prajurit ini adalah tentara, katakanlah. Nah, dikatakan dia ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kenapa? Dikatakan supaya prajurit ini
bisa berkenan kepada sang komandan. Dikatakan dia berjuang, dia melakukan tugasnya. Dikatakan dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dikatakan ia berkenan kepada komandannya. Nah saudara, Anda bayangkan sejenak, tentara yang dikirim berperang, kalau dalam hatinya itu, dalam pikirannya itu ragu-ragu, nanti istriku makan apa, anakku makan apa, saya yakin tentara itu tidak akan bisa berperang dengan sepenuh hati. Apalagi kalau dia akan menghadapi musuh di medan peperangan yang benar-benar itu akan terjadi. Nah, seorang prajurit yang sedang berjuang, tentu dikatakan dia tidak memusingkan dirinya dengan nafkah kehidupan, dengan yang lain-lain. Dia hanya mikirkan bagaimana dia bisa berperang, bagaimana dia bisa membela yaitu bangsanya, membela negaranya. Nah, saudara dan saya, kita semua dikatakan laskar Kristus, yaitu kita tentaranya Tuhan. Israel itu dikatakan adalah laskar. Yakub dikatakan namamu bukan lagi Yakub, tetapi namamu Israel. Israel itu tentara, laskar. Nah, saudara dan saya, kita semua adalah laskarnya Kristus. Kita tidak berperang dengan darah dan daging. Apa yang kita perangi, saudara? Itulah kedagingan, itulah penghulu-penghulu di udara yang selalu kita perangi dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara dan saya, kita bisa eksis, kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau apa? Kalau kita selalu memerangi, yaitu kedagingan kita. Kita memerangi, yaitu penghulu-penghulu di udara. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan istri kita, bukan suami kita. Seringkali orang Kristen yaitu bertengkar sendiri antara suami dengan istri. Nah, itu menyedihkan. Apa yang menjadi musuh saudara dan saya? Itulah penghulu-penghulu di udara yang harus senantiasa kita perangi, kita tengking, yaitu penghulu-penghulu di udara. Supaya apa? Kita tetap eksis, kita tetap mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai seorang laskar, sebagai seorang prajurit. Nah, biarlah kita ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita semua adalah laskar Kristus yang tiap saat kita harus berperang melawan bukan saudara kita, bukan orang-orang sekitar kita, tapi roh-roh kegelapan yang ada di udara. Yang kedua dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, kita sekarang menginjak kepada seorang atlet, seorang olahragawan. Nah, dikatakan supaya atlet itu bisa menang, apa yang harus dia lakukan? Kalau kita nonton, yaitu di televisi,
para pemenang-pemenang dari Olympic Games, Asian Games, dan yang lain-lain. Nah, biasanya juara 1, 2, 3. Juara 1 itu tentu yang tempatnya paling tinggi. Nah, dengan bangga, kalau kita perhatikan wajahnya, dia dianugerahkan medali, piala. Dengan bangga, dia berfoto dan sebagainya. Nah, kemudian lagu kebangsaannya dinyanyikan. Nah, inilah satu kebanggaan bagi seorang atlet. Dia mencapai, yaitu kemenangan. Dia meraih mahkota. Nah, itulah saat di mana dia mendapatkan sebuah reward, sebuah hadiah yang dia dambakan. Nah, kalau kita lihat itu, apakah saudara bisa membayangkan berapa lama dia harus berlatih? Kita mungkin tidak melihat atlet atau yang bersangkutan itu saat-saat berlatih di dalam wadah training center. Dia harus berlatih, dia harus menjaga kondisi stamina tubuhnya, dia harus menjaga waktu istirahatnya, menunya, makanan, dan sebagainya. Dia harus berlatih ototnya, dilatih setiap saat. Ada seorang pelatih yang selalu melatih atlet-atlet tersebut. Nah, saudara bayangkan, berapa lama dia harus berlatih? Bukan 1-2 hari. Kalau pertandingan katakanlah itu memakan waktu, katakanlah setengah jam, 1 jam, atau bulu tangkis itu mungkin 2 jam dan sebagainya. Tapi berapa lama di balik semuanya itu seorang atlet dia meraih juara? Berapa lama dia harus berlatih? Nah, inilah yang seringkali kita tidak mengerti. Tapi yang jelas, atlet itu kalau dia ingin menjadi juara, katakanlah bulu tangkis yaitu Rudi Hartono, Lim Swee King, dan sebagainya. Nah, berapa lama dia berlatih sebelumnya dia jadi juara? Tentu itu bukan 1-2 hari, bukan mungkin setahun, dia bertahun-tahun dia harus berlatih untuk dia bisa menang. Nah, saudara yang kami kasih, orang Kristen digambarkan sebagai juga atlet. Yang dikatakan, Rasul Paulus, dia berkata, sebagai seorang atlet, yaitu, aku harus berlari mencapai garis finish. Saudara yang kami kasihi, kalau orang dalam satu gelanggang itu dia lari, dan kemudian ada garis finishnya, kurang mungkin sekian meter, dia tidak kuat, dia jatuh. Dia itu tersingkir. Rasul Paulus berkata, aku harus berlari sampai garis finish. Garis finish itu adalah garis akhir. Nah, inilah saudara yang kami kasih, bagaimana pernyataan Rasul Paulus, dan dia katakan pada menjelang yaitu kematiannya di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah pernyataan Paulus. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya apa, saudara? Artinya Paulus mendeklarasikan, aku sudah mencapai garis akhir. Kemudian dia katakan lagi, sekarang telah tersedia mahkota kebenaran bagiku. Matanya telah melihat reward, mahkota kebenaran. Itu sudah tersedia bagiku. Tapi satu hal yang perlu kita catat, tetapi bukan hanya bagiku. Hakim yang adil itu akan memberikan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi berarti buat saudara dan saya, ini dikatakan kita juga akan menerima mahkota kebenaran. Kalau kita menang, kalau kita bisa melangkah sampai garis finish, kita bisa menang, maka dikatakan sudah tersedia mahkota kebenaran. Nah, saudara yang kami kasih, bagaimana dengan Anda semuanya? Bagaimana selama ini pelayanan Anda? Apakah engkau tetap eksis? Apakah engkau tetap yaitu berjuang? Engkau tidak berhenti di tengah jalan oleh karena sesuatu hal. Mungkin itu karena kekecewaan. Engkau kecewa karena tidak dihargai. Engkau kecewa, mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, mari pada saat ini, kalau ada di antara Anda yang mungkin hari-hari ini engkau berkata, aku sudah tidak mau melayani lagi. Saya ingatkan kepada saudara, kembalilah. Datanglah kepada Tuhan. Kalau mungkin semangatmu mulai kendur, mulai luntur, engkau mulai kecewa, aku sudah melayani, kok aku tidak dihargai. Itu sering kali terjadi, saudara. Bagaimana kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami itu? Datanglah kembali kepada Dia. Datanglah kembali kepada Tuhan. Dia Hakim yang agung. Dia akan memberi upahmu dengan tepat. Dia memberi upahmu dengan adil. Oleh karena itu, jangan engkau patah semangat. Jangan engkau gagal sebelum engkau sampai kepada garis finish, garis akhir. Marilah kita terus maju. Kita tidak berhenti di tengah jalan, tetapi kita mau tekun terus. Kita mau bertekun dalam perjuangan iman kita untuk sampai pada garis akhir. Yang ketiga dikatakan ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang ketiga dikatakan ayat yang ke-6 ini, sebagai seorang petani. Yang pertama tadi sebagai seorang prajurit, yang kedua sebagai seorang olahragawan atau atlet. Yang ketiga kita mau belajar dari contoh seorang petani. Saudara renungkan, apa yang biasanya dilakukan oleh seorang petani?
Kalau petani ini, katakanlah saudara, petani itu mogok kerja. Mereka protes, tidak mau jadi petani lagi. Mereka mau boikot. Selama sekian lama, negara bisa kekurangan pangan. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang petani. Yang pertama, petani dia akan membajak tanah. Membajak tanah terlebih dahulu. Nah, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19, yaitu Elisa bin Safat membajak dengan 12 pasang lembu. Nah, kita lihat Elisa sebelum dia dipanggil menjadi seorang nabi oleh Elia. Pada waktu ketemu dengan Elisa, dia sebagai seorang petani yang membajak dengan 12 pasang lembu. Oh, ini sesuatu yang luar biasa, yang hebat sekali. Ini menunjukkan juga kapasitas. Secara sekuler, oh dia orang yang luar biasa. Nah, dia dipanggil untuk melayani. Di saat apa? Dia membajak. Nah, apa arti membajak, saudara? Membajak itu tanah. Itulah tanah hati. Itulah secara rohani. Membajak tanah hati secara rohani daripada manusia, yaitu melalui apa? Melalui sebuah pujian dan penyembahan. Tanah hatinya dibajak supaya apa? Supaya menjadi gembur, supaya siap ditaburi dengan firman Tuhan. Mari saudara yang terkasih, biarlah kita jangan meremehkan arti pujian dan penyembahan. Itulah saat-saat di mana kita bisa menyanyi, kita bisa memuji. Memuji itu artinya kita meninggikan Tuhan. Kita menghormati Dia, meninggikan Dia di atas segala-galanya. Dan itulah, kalau Dia ditinggikan, Dia akan bertahta di tengah-tengah pujian daripada umatnya. Nah, saudara yang kami kasih, setelah tanah hati itu dibajak, maka tibalah, yaitu petani itu akan menabur benih. Di dalam Matius 13 ayat 3 dikatakan bahwa benih itu akan ditabur. Nah saudara, benih-benih gandum itu akan ditabur di mana? Di tanah yang telah diolah terlebih dahulu. Saudara yang kami kasihi, apakah kita juga akan menaburkan benih-benih firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada mereka-mereka yang membutuhkan? Biarlah hidup saudara, hidup saya akan yaitu menjadi penyalur gandum. Sebagaimana Yusuf yang dikatakan dia menyalurkan gandum kemana-mana. Itu artinya menabur gandum, benih, dalam tanda petik, yaitu benih firman Tuhan. Pada saat-saat Mesir, dunia saat itu kelaparan, Yusuf terlebih dahulu telah menimbun gandum.
Dia sudah menyimpan gandum-gandum di gudang-gudangnya. Gudang-gudangnya dipenuhkan dengan gandum-gandum. Saudara yang terkasih, apakah engkau juga menimbun gandum-gandum dalam tanda petik? Itulah perkataan Tuhan. Dalam ladang hatimu, engkau simpan itu. Bukan engkau biarkan perkataan Tuhan itu berlalu, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau sebaliknya. Tapi timbunlah selalu firman Tuhan itu dalam lubuk hati saudara dan saya. Simpanlah benih-benih gandum, yaitu perkataan Tuhan, dalam hatimu, dalam loh hatimu. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Karena dikatakan bahwa benih itu akan bertumbuh di tanah yang baik, berbuah-buah. Dikatakan ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, saudara yang kami kasih, biarlah kita memperhatikan, kita selalu menimbun benih-benih gandum itu dalam lubuk hati kita semuanya. Nah, saudara yang kami kasih, petani, dia juga selalu menjaga, merawat. Saudara yang kami kasih, renungkan sejenak. Petani bukan hanya menebar gandum, benih gandum, atau padi, lalu sudah biarkan sekian bulan tumbuh sendiri. Tidak, saudara. Petani harus melakukan pengairan. Dia harus menjaga sistem pengairan dengan baik. Yang lain lagi apa, saudara? Setelah tanaman itu tumbuh, apalagi setelah tanaman itu mulai, yaitu berbuah, apa yang harus dia lakukan? Musuhnya yaitu unggas. Dia harus menjaga. Dia harus menjaga bagaimana unggas-unggas itu tidak makan, tidak menyerang, yaitu tanaman yang dia tanam. Itulah petani. Nah, saudara yang kami kasih, biarlah kita sebagai orang-orang percaya, kita menabur benih. Nah, benih itu akan diterima oleh mereka-mereka yang belum percaya. Dan benih itu akan tumbuh. Dia menjadi seorang Kristen, menjadi orang percaya. Tapi tugasmu belum selesai. Tugas kita belum selesai. Apakah saudara juga memperhatikan rohani orang-orang yang kau bawa kepada Tuhan, supaya mereka bertumbuh? Setiap orang pasti mengalami sebuah proses yang dikatakan pertumbuhan. Nah, sebagai petani dikatakan tadi, merawat, menjaga. Sampai apa, saudara? Sampai akhirnya, yaitu panen. Mengalami hasil, mengalami sebuah panenan. Itulah yang dinantikan. Oleh karena itu tadi dikatakan seorang petani yang bekerja keras, yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani, saudara, yang bekerja keras, dia akan menikmati panenan hasil yang dia kerjakan, yaitu dengan benih-benih gandum, biji-biji gandum, buah-buah gandum yang dia usahakan, dan itu lipat sekian kali yang tidak bisa kita hitung. Nah, saudara
yang kami kasih, bagaimana dengan Anda? Sudahkah dalam hidupmu engkau menabur benih-benih, yaitu perkataan firman Tuhan kepada orang-orang yang lain, di mana mereka boleh bertumbuh, boleh berbuah-buah, boleh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itulah yang menyukakan hati komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari pada saat ini, saya tidak memperpanjang firman Tuhan, tetapi mari 3 hal yang perlu kita perhatikan. Kita harus tekun bekerja, sebagaimana tadi seorang prajurit yang mau berjuang, yang mau mentaati sang komandan, yang mau maju berperang. Yang kedua, kita sebagai seorang atlet, kita mau berlatih senantiasa. Kita mau latih tubuh kita, otot kita, dan secara rohani kita mau latih, yaitu rohani kita hari demi hari. Supaya apa? Kita mencapai garis finish. Kita mendapat pahala, mendapat reward, mahkota kebenaran yang tidak pernah layu. Yang ketiga, sebagai petani, kalau kita tekun bekerja, maka dikatakan petani itu adalah yang pertama menikmati hasil. Akan ada buah-buah yang dihasilkan yang berlipat-lipat kali ganda, yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebenaran daripada firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami tekun bekerja. Sebagai orang-orang percaya, kami tekun bekerja sebagaimana seorang prajurit yang selalu mau berjuang, yang selalu mau berperang. Kami juga sebagai seorang atlet yang mau, yaitu melatih diri kami supaya kami mencapai garis finish, garis akhir. Tuhan Yesus, sebagai seorang petani, kami juga selalu mau menabur benih, sehingga benih itu akan berbuah-buah, dan kami menikmati hasil semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati, yaitu jemaat-Mu, yang telah mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Engkau meteraikan perkataan-Mu dalam lubuk hati kami semua, sehingga firman-Mu bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu saat ini. Kalau ada di antara kami anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Yang susah, Tuhan Engkau hiburkan. Yang kekurangan, Tuhan Engkau cukupkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami serahkan semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini Tuhanku, seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Sekarang lakukan juga untuk kami, karena kami percaya Engkau berjanji menyertai kami, ada bersama kami kemanapun juga. Engkau sedang memberkatinya dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah
inilah darahku. Sekarang Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang menjadi iman kami sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita perkatakan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan, untuk tubuh-Mu yang hancur, yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku tidak dihargai orang, hal-hal yang membuat aku masuk ke jalan buntu, itu pun sudah diambil semuanya oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Tuhan, aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Sekarang aku terima darah Yesus yang membebaskan aku dari semua belenggu, dari semua ikatan, apapun namanya. Aku terima sekarang darah Yesus. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal-Mu. Dan Engkau berjanji, di dalam hidup kekal-Mu tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kegagalan, tidak ada kemiskinan. Aku mau tinggal di dalam hidup kekal-Mu. Sekarang Tuhan, aku mau mempraktekkan firman-Mu di dalam Roma 5 ayat 9. Engkau berkata, dengan darah-Mu Engkau membenarkan aku, membenarkan tubuhku, membenarkan organ-organku, membenarkan hidupku, membenarkan masa depanku. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku mengambil darah-Mu, aku taruh pada tubuhku. Seluruh tubuhku dibenarkan, maka tidak boleh ada penyakit yang akan menguasai aku. Aku juga menaruh darah-Mu atas tenggorokanku. Darah ini masuk ke dalam, membenarkan tenggorokanku. Dan firman-Mu berkata, tenggorokan ini sudah dibuat benar, maka virus corona tidak bisa tinggal di tenggorokanku, tidak bisa masuk ke paru-paruku. Inilah imanku. Aku percaya
Belalah firman-Mu, supaya aku melihat karya keselamatan-Mu, karya melindungi terjadi dalam hidupku. Haleluya. Amin.